Umur 43 tahun, belum bisa bahasa Inggris, pengen kerja di Eropa, bisa atau enggak sih? Tonton ini sampai habis ya. Oke, begini Mas, Pak, atau Kakak. Jadi kalau kerja di Eropa, saya sarankan itu syarat syarat wajib ya. Minimal harus bisa komunikasi bahasa Inggris. Komunikasi aja, nggak usah harus punya TOEFL ataupun IELTS. Jadi kalau kalian udah bisa bahasa Inggris untuk berkomunikasi daily kayak gitu, yang basic aja, nggak usah expert sampai grammarnya yang bagus ataupun vocabulary-nya yang bagus. Udah cukup kok, udah cukup bisa ngebantu bisa kerja ke Eropa. Yang penting take note, kalian bisa lolos user interview. Itu yang paling penting. Jika kalian udah lolos user interview, sebenarnya kalian mau English levelnya sebagaimanapun itu bebas, terserah kalian di sini. Tapi emang lebih baiknya kalian bisa komunikasi daily dengan bagus, itu bisa membantu kalian. Contohnya, kalau kalian berbelanja atau menanyakan sesuatu kepada orang asing atau kepada orang lokal yang ada di sini gitu ya, di negaranya, di negara Eropa masing-masing, pasti mereka memiliki bahasa mereka masing-masing kan. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka sedangkan kita pun belum bisa bahasa negara mereka? Yaitu dengan bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris kalian bisa berkomunikasi dengan mereka, meskipun faktanya orang Eropa tidak semuanya bisa bahasa Inggris. Nah, gimana kalau misalkan orang Eropanya nggak bisa bahasa Inggris? Cara berikutnya yaitu emang harus kalian keluarin handphone, buka Google Translate, dan tanyakan sesuatu. Emang itu faktanya, betul sekali sih. Emang betul faktanya orang Eropa tidak semuanya bisa bahasa Inggris. Tetapi untuk kerja di Eropa Timur, kalian hanya cukup bisa bahasa Inggris untuk komunikasi aja. Yang penting kalian lolos user interview, kalian bisa kerja di Eropa Timur. Nah, bagaimana nih untuk usia yang 40 ke atas? Sebenarnya unfortunately untuk sekarang, yang job yang sekarang yang agency saya ini, itu jobnya masih maksimalnya di usia 40 ya. Jadi yang untuk 40 ke atas belum ada. Tetapi jangan khawatir, jangan sedih. Sebenarnya masih banyak agensi yang lain. Agensi pastinya yang legal. Kalian bisa cek bp2mi.go.id. Nah, itu salah satu situs pemerintah yang memantau semua agensi, dan kalian juga wajib untuk sebagai kandidatnya nanti kalau sebelum keberangkatan itu wajib membuat ID CPMI. Memang di situ agak kurang relevan. Kurang relevannya apa? Jadi ada di situ fitur lowongan pekerjaan nih kayak gini. Lowongan pekerjaan BP2MI ya. Tetapi yang lowongan pekerjaan ini, jika kalian cek ke dalam, terus di situ ada list nih, di sini ada list, itu ada nama agensinya, terus ada perusahaan atau jobnya, terus ini total kandidatnya, kuotanya ada berapa, laki-laki perempuannya, terus ada nama agensi luar negerinya juga. Nah, ini itu rata-rata semuanya, ini jobnya itu rata-rata sudah close, sudah full, dan ini kandidat yang sedang proses di BP2MI. Nah, terus bagaimana kalau kalian pengen cari informasi lokernya? Sebenarnya kalian bisa aja cukup kan di situ banyak tuh yang udah kandidat yang sedang proses di agensi tersebut. Kalian bisa pilih salah satu agensi, terus kalian kontak lowongan apa yang sedang buka sekarang, ada yang tersedia sekarang gitu, dengan usia saya sekian, apa bisa
gitu. Itu kemungkinan ada aja, bisa aja. Untuk Eropa Timur mungkin ada aja gitu, ada beberapa agensi ada aja yang masih nerima 40 ke atas, tergantung. Memang ada beberapa faktanya kenapa dibatasi usia. Ini faktanya, kenapa dibatasi usia sampai 40. Padahal aslinya di Eropa itu sangat tidak boleh membatasi usia untuk kalian ingin bekerja di sini. Faktanya usia 50 ke atas pun masih banyak yang produktif kerja. Tempat kerja saya juga banyak yang udah berumur 50 ke atas. Tetapi kenapa dari Indonesia, dari agensinya itu dibatasi usianya sampai 40? Faktanya ini guys. Faktanya mereka agensi yang di sini, yang di Eropa Timur ini, mereka kenapa mencari orang dari luar negara Eropa terus bekerja ke negaranya? Karena mereka mencari usia produktif juga. Setahu saya seperti itu. Tetapi ada faktanya juga yang agak mengherankan juga, dari negara agensi dari negara lain, bukan dari negara Indonesia, dari negara lain. Ada kawan saya yang dari negara lain gitu ya, pasti itu juga mereka juga by agency. Itu masih ada aja yang usia 40, mungkin 40 ke atas. Memang yang 50 ke atas kurang lah, yang 50 paling 40 ke atas lah, itu masih ada mereka menerima gitu. Pasangan suami istri, suami istrinya bekerja di perusahaan yang sama, itu ada gitu dari negara lain. Tetapi emang nggak tahu kenapa dari untuk agensi di Indonesia ini sampai 40 aja rata-ratanya. Mungkin ya, mungkin aja ini salah satu opini saya mungkin ya. Mungkin karena mereka untuk mencari yang produktif biar minim resiko misalkan sakit, atau misalkan ya stamina apa yang lainnya yang akan menghambat pekerjaan. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang sini juga ya usianya juga nggak dibatasi gitu. Ya itu memang salah satu apa yang benefit agensi yang di sini. Kenapa mereka harus merekrut orang yang dari Asia gitu. Mereka berani merekrut kita, tapi dengan batasan maksimal usia sekian. Ya mudah-mudahan masih banyak agensi yang di Indonesia yang bisa membantu usia 40 ke atas. Ada cara lainnya. Tonton ini sampai habis ya. Ini cara lainnya. Cara lainnya untuk Mas, Pak, Ibu, Kakak yang usianya 40 ke atas, tapi agak sulit terbatas usia di agensi, kalian bisa ambil cara ini. Cara ini apa? Tapi take note dulu. Take note jika kalian mempunyai keahlian sebelumnya. Jadi kalian tuh punya keahlian atau professional skill sebelumnya, pengalaman professional skill. Nah, jadi kalian bisa pakai platform online. Selain kalian melalui agensi, kalian bisa apply mandiri. Caranya bagaimana? Saya ada kasih video nama-nama platform yang bisa kalian pakai untuk kerja di Eropa. Oke, sebagian saya kasih tahu. Yang pertama, LinkedIn. Nah, LinkedIn. Nah, di LinkedIn ini kalian bisa daftar, kalian bisa cari negara tujuan kalian mana yang ingin kalian tuju. Terus kalian juga bisa search by job kalian itu pengalamannya sebelumnya apa. Jadi kalian bisa sesuaikan juga tuh. Nah, di situ kalian take note. Ini yang penting, yang kalau kalian belum bisa bahasa negaranya, kalian cari jobnya itu yang available pakai bahasa Inggris aja. Jadi nggak mewajibkan harus bisa bahasa negaranya.
Soalnya beberapa negara Eropa Barat itu dari job description-nya aja pakai bahasa mereka. Jadi itu sudah pasti kalian harus bisa bahasa negara mereka gitu. Meskipun mereka berani untuk sponsor, untuk mengeluarkan sponsor dan mengambil rekrutmen dari internasional gitu. Tapi salah satu syaratnya harus bisa bahasa negaranya gitu. Kalau misalkan belum bisa, itu agak susah juga, kemungkinan diterimanya itu sangat minim sekali. Kalau saya sarankan bisa aja kalian apply ke beberapa negara Eropa Timur dulu gitu ya, dengan melalui LinkedIn juga bisa kalian coba search, misalnya kalian coba Hungaria, terus kalian coba search dengan job pengalaman pengalaman pekerjaan kalian sebelumnya apa. Coba kalian search, mudah-mudahan di situ ada. Kalian minimal sehari coba apply sekitar 50 perusahaan lah. Mudah-mudahan itu jadi peluang bisa ada balasan DM di LinkedIn ya, ataupun kalian bisa dapat email gitu untuk interview gitu. Nah, tahapannya apa aja? Tahapannya, jadi kalau melalui apply mandiri, tahapan pertama kalian pastinya apply melalui LinkedIn ataupun by email ataupun situs resmi dari perusahaan ya. Jadi ada beberapa perusahaan itu memiliki situs resminya. Nah, udah di situ kalian apply, masukin CV, resume, portfolio. Kalau kalian expert di bidangnya, sebelumnya punya pengalaman data analis ataupun mekanik, praktisi welder ataupun IT dan lain sebagainya. Nah, di situ sangat penting kalau kalian apply mandiri, kalian punya portfolio itu lebih bagus dibandingkan hanya CV aja. Ada portfolio, ada sertifikat, itu bisa ngebantu banget. Take note, sertifikatnya itu dalam bahasa Inggris, jadi biar dimengerti oleh perusahaan yang lainnya. Nah, jadi udah apply ini, kalian tinggal tunggu untuk undangan interview, interview invitation. Nah, kalau kalian udah interview, kalian udah lolos, jadi tinggal tunggu nanti, biasanya hampir sama sih, ada job offer. Udah job offer, deal, kalian sign, nanti tunggu kontrak kerja, employment contract. Udah itu kalian tunggu juga working permitnya. Nah, ini kalau kalian dealnya bagus, perusahaan ya sangat bonafit, kemungkinan enggak dikeluarkan cost untuk bayar si working permitnya, jadi it's free gitu ya. Nah, terus setelah tunggu dapat kontrak kerja dan working permit, tinggal nunggu. Kalian juga harus aktif komunikasi dengan mereka ya, yang HR yang dari perusahaan yang di luar ini, yang di Eropa ini. Nah, tinggal tunggu invitation untuk apply visa gitu ke dubes yang ada di Indonesia pastinya. Nah, itu bawa persyaratannya apa aja ya, bawa persyaratan nanti juga dikasih tahu dari pihak perusahaan luarnya apa aja. Nah, nanti bawa biasanya working permit, kontrak kerjanya juga bawa gitu ke dubesnya juga, sama pastinya bawa paspor kalian gitu. Nah, nanti udah dapat visa on hand, tergantung dari perusahaan luarnya minta kalian untuk medical di sini atau medical di negaranya. Kadang bisa aja keduanya, medical keduanya gitu. Jadi hasil medicalnya di sini sebelum berangkat medical, jadi di sana sampai medical juga bisa jadi kayak gitu. Nah, udah seperti itu, kalian wajib, sangat wajib untuk warga negara Indonesia mengurus BP2MI, mengurus ID CPMI. Nah, untuk yang mandiri bagaimana nih? Nah, yang mandiri bisa, jadi meskipun tanpa agensi kalian bisa, tetapi yang setahu saya, yang kantor BP2MI yang menerima untuk PMI yang mandiri itu ada di Bali guys. Jadi kalian harus terbang ke Bali. Pertama kalian buat ID CPMI nya dulu, apply ID CPMI nya. Nanti saya buat video berikutnya untuk pembuatan ID CPMI ya. Oke, udah
buat kalian udah punya ID CPMI dan terverifikasi, nah nanti kalian kapan akan dijadwalkan untuk ikut proses BP2MI. Nah untuk yang mandiri, setahu saya yang bisa nerima itu BP2MI yang di Bali ya, jadi kalian harus terbang ke Bali. Nah kalian udah on hand BP2MI, kalian tinggal berangkat. Nah untuk tiket pesawatnya, jika perusahaannya sangat bonafit dan loyal untuk employment ya, itu kemungkinan tiket pesawatnya juga dikasih, jadi kalian tinggal terbang aja gitu. Nah nanti persiapan penerbangan apa aja sih yang harus dibawa dan enggak, nanti aku juga buat videonya yang lain ya. Oke, nah jika kalian udah sampai di sana, tinggal ketemu dengan pihak perusahaannya, ataupun nanti akan ada yang jemput juga. Itu dikasih, ya kalau misalkan di Eropa Timur sih rata-rata dikasih akomodasi ya, dikasih akomodasi. Tapi kalau yang apply sendiri tergantung perusahaannya, dia akan kasih provide akomodasi atau enggak. Jadi tergantung perusahaannya akan provide akomodasi atau enggak. Kalau misalkan yang agensi ini rata-rata setahu saya itu pasti dikasih akomodasi sama transport, itu pasti dikasih. Tapi kalau yang apply mandiri itu tergantung ya, tergantung kalian sama perusahaannya tuh mereka akan ngasih atau enggak gitu ya. Dealingnya seperti apa, di kontrak kerja biasanya ada dan di job offer pun biasanya ada. Oke, selain platform LinkedIn apa aja, apalagi sih Mas? Oke, yang lainnya ada Eurojobs. Nah Eurojobs ini kalian bisa coba apply juga. Setahu saya mereka punya agensi juga, jadi selain mereka memiliki platform, tetapi mereka memiliki agensi rekrutmen di negara Eropa Timur. Mereka di Hungaria ada, untuk di negara-negara Eropa Timur lainnya juga setahu saya ada. Jadi bukan hanya platform, kayak LinkedIn itu hanya platform aja. Jadi kalau yang Eurojobs ini mereka memiliki agensi, jadi kemungkinan kalian bisa dibantu diurusin juga. Selain itu ada apa lagi? Ada Monster, terus ada Glassdoor, terus ada Indeed. Nah setahu saya beberapa platform itu yang paling mudah bisa untuk apply di Eropa, di negara Eropa Timur. Dan kalau pengen ke Eropa Barat mungkin juga bisa jika kalian mempunyai kemampuan berbahasa, mempunyai sertifikat berbahasa negara Eropa Barat tersebut gitu ya. Oke, segitu aja informasi dari saya. Jika ada pertanyaan yang lain silahkan di komen, bantu like, bantu share juga untuk keluarga atau kawan-kawan kalian yang membutuhkan informasi ini, dan bantu subscribe ya, supaya saya bisa membantu banyak informasi lainnya untuk kalian. See you next video.